Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi dengan podcast kita, yaitu Bisan, Bincang Santai, bersama KSR PMI Unit Universitas Islam Malang. Perkenalkan, saya Maidatul Rosida Widianti dari KSR PMI Unit Universitas Islam Malang. Nah, ngomong-ngomong, saya tidak sendiri dong pastinya. Saya ditemani dengan kakak kece dan juga ganteng dong pastinya. Siapa kak namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Mbata dari KSR Unisma. Nah, Kak Siva itu dari mana ya Kak asalnya? Nah, saya sendiri dari Malang. Oh, dari Malang. Iya. Berarti deket dong dengan Oh, kampus. deket banget. Cuma 5 menit. Iya. Nah, kita di sini akan bahas tentang apa sih KSR itu. Nah, menurut Kak Siva, KSR itu apa sih Kak? Menurut saya sendiri ya, KSR itu merupakan singkatan dari Korps Sukarelawan. Apa sih Korps Sukarelawan itu? Itu merupakan suatu organisasi yang bekerja pada bidang kemanusiaan. Oh, seperti menjadi relawan gitu ya Kak? Nah, tepat sekali. Berarti dari dulu itu Kak Siva cita-citanya pengen jadi relawan gitu ya? Sebenarnya itu dulu saya nggak kepikiran masuk untuk KSR. Tapi karena dulu waktu saya SMA itu saya masuk PMR dan saya melihat, kalau saya masuk PMR mungkin saya bisa jadi seorang KSR. Akhirnya saya ikut. Oh gitu. Jadi dari SMA terus melanjutkan ke KSR gitu ya? Iya. Terus kenapa Kak Siva kok seneng ikut kayak bidang kemanusiaan terus menjadi relawan gitu? Kenapa Kak? Gimana ya bilangnya ya, saat saya menolong orang, saya itu ada rasa senang tersendiri gitu. Itu kayak agak susah diungkapkan, tapi saat saya kayak menolong, misalnya saya jadi seorang KSR, saya ada orang yang sakit, saya mengobati, itu saat dia sembuh itu saya ada rasa senang tersendiri itu, nggak bisa diungkapin. Kesadaran diri ya Kak? Iya. Terus di KSR itu kan ceweknya cantik-cantik Kak. Terus gak mau gitu dapat jodoh anak KSR? Sebenarnya bukan gak mau ya, tapi merekanya kayaknya gak mau sama saya. Kok bisa Kak? Karena mungkin muka saya kurang. Ya kan gak tahu juga ya Iya. kayak ke depannya gitu. Jodoh kan gak saya tahu juga. Iya gak tahu. Betul. Nah terus menurut Kakak Siva sendiri tuh KSR itu bedanya dari organisasi lain itu apa Kak? Kalau KSR tuh gimana bilangnya? Kami tuh lebih ke masyarakat untuk menolong orang. Gimana cara melakukan pertolongan pertama, lebih ke masyarakat gitu. Kalau organisasi lain biasanya kan berkecimpung pada bidang-bidangnya masing-masing. Oh gitu. Ya. Terus seperti apa Kak organisasinya itu kayak kerasa kekeluargaannya, terus kayak di dalamnya organisasi itu seperti apa menurut Kak Siva? Untuk KSR sendiri yang saya tahu di Unisma, ini keluarganya sangat erat sekali. Kenapa? Karena dari angkatan 1 hingga yang sekarang yaitu angkatan 31 itu masih saling berkomunikasi. Jadi alumninya itu welcome gitu ya Kak sampai sekarang? Tepat sekali. Iya. Oh iya. Terus apa ya Kak? Kan di KSR itu sendiri kan kayak saling menyambung gitu loh. Yeah. Tali silaturahminya ya. Nah itu Kak Siva itu nyaman atau gimana Kak? Nah, kalau saya sendiri ya itu ya nyaman. Kenapa? Karena semuanya itu welcome itu, kayak nggak ada yang saling bermusuhan. Mungkin debat-debat itu biasa lah. Namanya keluarga pasti ada debat-debatnya. Tapi menurut saya nyaman sekali di sini. Aman banget ya berarti sampai sekarang ya di KSR PMI Unisma itu. Beda banget ya sama organisasi lain itu. Ya sejauh yang saya tahu ini yang keluarganya lebih. Terus setelah di KSR itu Kak Siva sendiri dapat pengalamannya itu dapat apa aja Kak? Nah, untuk pengalaman sendiri KSR itu lumayan banyak ya. Saya jadi tahu tentang pertolongan pertama, cara menolong orang, cara berkomunikasi, cara berorganisasi. Saya juga ikut sebagai pemateri di suatu tempat, atau saya juga sebagai tingkat
bila misalnya ada UKM, misalnya UKM ada melakukan diklat nih, nah kita itu bisa jadi tim kesnya di sana. Oh, seru banget ya pastinya Kak ya. Ya, seru banget. Kenapa sih kok seru? Itu kayak gimana ya? Setiap kita jadi tim itu pasti ada cerita kita masing-masing gitu. Misalnya saya beri contoh ya, saya dulu itu pernah jadi tim kesnya anak pramuka. Nah, anak pramuka kan biasa kan dari siang hingga malam jam 2 malam dia jalan jauh terus udah kan akhirnya sampai di kampung perkemahannya. Nah, akhirnya kan kita capek dong tim kesehatan. Itu. Terus saat tidur itu panitia pramuka itu bilang, Mas, tolong ada yang sesak nafas. Kan kita langsung kaget dong, wah ini sudah ngantuk-ngantuk, ada yang sesak, ya mau tidak mau kita harus menolong. Nah, tapi ternyata saat di tempat ada orang yang kesurupan, dia wah itu kan kita bingungnya kenapa? Kan kita tim kesehatan, kenapa kok kesurupan datangnya ke kita gitu. Tapi untungnya ada temanku yang memiliki ilmu lebih, jempolnya tinggi, kayak digosek gitu, si. Dia tuh langsung sadar kata kenapa gitu. Iya benar-benar Kak. Mungkin gejalanya itu mirip ya Kak, kayak sesak nafas gitu. Mungkin ya. Miripnya mungkin dikira seperti itu. Iya. Jadi manggilnya ke KSR gitu ya. Mungkin. Lucu. Terus apalagi Kak yang didapat, kayak diterjunkan ke apa gitu Kak? Untuk saya sendiri saya masih belum untuk terjun ke bencana-bencana, tapi teman-teman saya itu sudah sering sekali itu terjun ke sana. Untuk kemarin seperti di Malang Selatan itu kami dari KSR itu terjun 3 orang. Oh, waktu gempa itu ya Kak? Iya. Nah di sana itu kita tuh juga dididik gitu ya Kak, dilatih untuk jadi seorang relawan itu seperti apa gitu ya Kak ya. Terus pengalaman yang begitu bermakna bagi Kak Siva itu seperti apa Kak? Pengalaman bermakna ya. Untuk pengalaman sih saya yang lebih mungkin saat saya seperti belajar PP dan saya bisa terapkan itu saat saya jadi timkes. Misalnya kemarin ada yang kepalanya pusing, saya langsung bisa tensi dan lihat tensinya ternyata rendah. Nah itu tahu kenapa sebabnya dan saya tahu penanganannya gitu. Jadi beda banget ya antara PMR sama KSR itu. Oh beda sekali, jauh. Iya. Jadi kayak lebih mendalam gitu ya KSR itu. Tepat. Terus makna KSR sendiri itu seperti apa Pak? Nah, untuk KSR sendiri menurut saya ya, KSR itu seperti tempat bernaung untuk saya. Kenapa kok tempat bernaung? Karena di sana itu saya benar-benar belajar berorganisasi, belajar dari kekeluargaannya, dari saya merasakan benar-benar rasa keluarganya gitu. Bener banget ya Kak, kayak seperti menyentuh gitu loh. Rasa kesadaran diri kita tuh ada gitu loh. Iya. Terus kalau jadi relawan itu menurut Kak Siva itu apakah harus terjun ke bencana gitu Kak? Kalau menurut saya tidak harus terjun ke bencana, karena relawan itu kan karena kita suka rela, tidak harus kayak kita suka rela ke bencana. Mungkin kita bisa membantu orang yang membutuhkan, tidak perlu itu di bencana. Jadi mungkin kayak di sekitar kampus sendiri, mungkin misalnya ada orang yang butuh tugas, kan kita sebagai relawan bisa untuk membantu mereka. Oh gitu. Iya bener banget sih Kak. Kalau kita mengandalkan terjun ke bencana itu namanya juga bukan relawan yang bener-bener relawan ya Kak, karena kan relawan itu juga menolong sesama itu ya Kak, bener ya. Kalau kita berharap ada bencana terus ya kasihan juga Kak, setiap kan harus pokoknya harus ada bencana, kan kasihan itu, setiap hari ada bencana gitu kan. Kayak menolong orang kecelakaan itu kan juga relawan ya Kak. Menolong orang jatuh. Iya. Kalau menolong kayak sahabat kita yang kena musibah itu juga ya termasuk juga. Iya Kak. Terus Kak Siva sendiri di divisi apa Kak?
Untuk di KSR PMI Unit Unisma sendiri saya di divisi P3L. Apa sih P3L itu? Itu kepanjangan dari pemenang pendidikan pelatihan lomba. Oh, jadi kayak menangani pelatihan gitu Kak. Kayak sertifikasi, latihan rutin itu juga termasuk ke P3L ya. Betul. Jadi kami kayak menanggung kayak mereka yang misalnya memiliki bakat, memiliki untuk mengikuti lomba, untuk melakukan pelatihan agar mereka juara gitu. Menarik ya Kak, pastinya. Terus di divisi itu Kak, kan ada pemenangan lomba nih Kak. Jadi kayak lomba-lomba itu termasuk juga. Lomba juga termasuk. Terus pengalaman Kak Siva sendiri di divisi pemenangan lomba itu sendiri kayak apa Kak? Saya sendiri itu sebagai ketua pelaksananya untuk pemenangan lomba ya. Jadi saat ada lomba itu saya mengatasi semuanya. Seperti ini kan kita mengikuti lomba, itu saya yang mengatasi semuanya. Jadi saya yang memilih orang-orangnya, saya yang melakukan briefing sama mencari pelatih-pelatihnya. Itu seperti itu sih. Iya. Yang terakhir Kak, satu kata buat KSR. Satu kata, hebat. Kenapa kok hebat? Kenapa hebat? Karena KSR itu hebat dari segala hal. Hebat kekeluargaannya, hebat kesatuannya, komunikasinya, kerjasamanya. Ya, seperti itu sih. Oh iya. Merinding Kak dengar kata-kata yang dari hati itu Kak. Merinding banget. Ngomong-ngomong ini sudah 10 menit berlalu Kak. Oh iya. Dan sampai ketemu lagi ya Kak di next kesempatan. Siap. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.